Teman-teman, sebagian teman-teman akan pulang siang ini. Nanti setelah sesi yang ini teman-teman beberapa akan turun. Kalau nggak salah ada yang jam 12, ada yang jam 2 sore, ada yang jam 4, ada yang malam, ada yang besok naik pesawat. Tapi izinkan saya memberi bekal buat setiap teman-teman sebelum teman-teman pulang. Izinkan Kojos memberikan sebuah bekal realita yang akan kalian hadapi pada saat nanti kalian pulang. Saya mau ajak untuk kita sama-sama buka di Yohanes 4 ayat 46. Siapa yang nikmati retret selama 3-4 hari ini? Oke. Siapa yang berkesan tadi malam Kak Obaja bermazmur? Iya. Oke. Teman-teman, nanti teman-teman pulang, balik ke kotamu, balik ke provinsimu masing-masing. Betul. Teman-teman akan ketemu raksasa, ketemu setiap musuh, ketemu keluarga, ketemu realita, ketemu beban, ketemu masalah, ketemu cobaan. Dan kelihatannya semua yang ada di retret ini menjadi seperti mimpi. Dan teman-teman balik ke provinsi, seolah dunia menampar kalian dan kalian kembali ke realita. Di Alkitab ditulis, inilah mujizat Kana yang kedua. Mujizat yang pertama, Yesus merubah air menjadi anggur. Tapi ada mujizat yang juga Tuhan buat di Kana. Hari itu di Alkitab ditulis, Yohanes 4 ayat 46. Ada seorang pegawai istana yang anaknya, atau di kitab lain ditulis hambanya, sedang sakit. Ini keyboardnya nggak mau ganti chord ini. Nah, thank you. Balas chat dulu dia, mungkin ada yang cantik di sini. Biasanya gitu. Oke, sorry Yeho. Nah, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, ke Kana, pergilah ia kepadanya. Jadi ada seorang pegawai istana, dia jalan kira-kira kalau menurut sejarah kira-kira 30 km untuk bertemu Yesus di Kana. Jauh nggak? Jauh. 30 km untuk anaknya yang sakit. Anaknya hampir mati, di Alkitab ditulis ia meminta supaya Yesus datang ke provinsinya, ke kotanya, dan mendoakan anaknya yang hampir mati. Tapi Yesus malah marah, Yesus malah emosi, dan Yesus bilang, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu gak akan percaya kok. Kamu ini angkatan yang gak jelas ya, kata Yesus. Kamu pengen saya datang 30 km jalan kaki sama kamu buat nyembuhin anakmu, satu orang yang sakit. Kamu ini emang orang gak percaya, kata Yesus. Dan satu kalimat yang Yesus katakan, pegawai istana bilang, Tuhan tolong datang sebelum anakku mati. Menurut saya pegawai istana ini juga ajaib ya. Dia gak marah, dia tetap begging, Tuhan please tolong datang sebelum anakku mati. Teman-teman, kita ini pengennya Kak Obaja datang ke provinsi kalian. Setuju gak sih? Bikin KKR yang jauh lebih seru dari ini. Yang kalian pengen ada komunitas youth seperti ini di provinsi kalian. Kak Christian yang mimpin, Kak Obaja, Kak Leo memimpin. Itu yang kita pengen. Yesus, Obaja, Kak Christian, Kak Sasa, datanglah sebelum provinsiku mati. Tapi yang ajaib, setelah Yesus ngomel, Yesus bilang gini, pergi, anakmu hidup. Sederhana sekali, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan, lalu pergi. Kita semua tahu ceritanya. Anak itu sembuh persis di saat Yesus mengucapkan anak itu sembuh. Teman-teman pulang,
teman-teman mungkin tidak akan mendapat apa yang teman-teman minta dari Tuhan. Kamu pengennya pekerjaan datang. Kamu pengennya sekolah atau beasiswa datang. Kamu pengennya uang datang, jodoh datang, keluarga datang, rumah datang, jawaban datang. Tapi kadang Tuhan gak menyembuhkan dengan cara itu. Tuhan ini Dia, bukan kita. Kita suka cara kita. Kita suka semua yang bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Saya juga suka. Saya suka kita mau retret, oke ada rundown yang harus kita ikuti. Dan begitu, kayak tadi pagi, arak-arakannya lebih cepat. Oke, kita harus atur semua lagi. Saya dari youth pindah ke dewasa. Saya atur lagi semua. Saya gak nyaman. Kemarinnya kelas melankolis juga gak nyaman kita dengan itu. Tapi Tuhannya Dia, bukan kita. Kita pengennya jawaban langsung keluar. Tapi yang ajaib, Tuhan punya cara. Kejadian 22 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan berkata kepada Abraham, Ishak, ambillah Ishak, anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Yang Abraham tahu, dia menunggu 100 tahun untuk janji Tuhan. 100 tahun untuk dia punya anak. Dia kakek-kakek umur 100 tahun, tiba-tiba punya anak. Dan menurut sejarah, dia hidup bersama Ishak tanpa ada pesan Tuhan selama 16 tahun. Selama 16 tahun Abraham hidup seperti mimpi. Akhirnya dia ngomong bayi. 16 tahun dia didik. Oh, dia cintai Ishak. Dan tiba-tiba Kejadian 22 datang. Dan Tuhan berkata, persembahkan Ishak. Abraham nurut. Dan kalau teman-teman coba buka map, teman-teman akan menemukan bahwa Abraham berjalan di satu lembah di mana penyembah berhala mempersembahkan anaknya di sana. Teman-teman bisa bayangin ya, hari itu Tuhan tuh banyak, dewa itu banyak. Gak kayak sekarang, agama 5 atau 6 sama Konghucu di Indonesia. Dulu gak, pohon jadi Tuhan, gunung jadi Tuhan. Tuhan yang mana gak tahu. Yang paling terkenal ya pasti Tuhannya Nuh, Tuhannya Sem, Tuhannya Yafet, Tuhannya Abraham. Tapi hari itu Tuhan banyak, bayangin. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Abraham, persembahkan anak. Siapa yang di sini pernah mempersembahkan seluruh uang kalian? Boleh angkat tangan? Di dompet atau di rekening? Saya pernah. Tiba-tiba ada suara kecil atau suara audible. Dan sometimes bahkan kamu ragu itu benar atau emosi. Betul gak? Menurut saya Abraham gak jauh beda. Yang ngeri, Abraham gandeng Ishak. Ishak udah besar ya, umur 16 sampai 24 tahun kalau menurut sejarah. Di jalan, dia lewat ke satu lembah di mana di kiri kanan Abraham akan ada bapak-bapak yang membunuh anak laki-lakinya tuh dewa Molok. Jadi itu bangkai anak-anak di kiri kanannya Abraham. Teman-teman bisa bayangin, Abraham dapat pesan Tuhan untuk membunuh anaknya yang katanya itu Tuhan yang benar. Dan dia jalan lewat lembah, namanya lembah Ben Hinnom. Dan itu adalah tempat di mana bangkai-bangkai dari anak-anak bayi-bayi di kiri kanan. Dan Abraham lewat situ. Dia jalan, dia lihat kiri, dia lihat kanan, tempat bangkai-bangkai di sana. Atau dia jalan, dia mulai mempertanyakan, ini benar gak sih ini Tuhanku? Atau dia jalan, dia mulai mempertanyakan, apakah Tuhan yang ku sembah itu benar? Atau gue kena aliran sesat? Kejadian 25 ayat 26. Ada seorang yang bernama Yakub. Seumur hidup Yakub kalah. Seumur hidupnya. Dia lahir kalah cepat sama kakaknya. Bayangin ya, janin loh. Janin
rebutan. Dia pegang kaki kakaknya, dia mau tarik tapi dia gagal. Kakaknya lahir duluan jadi anak sulung. Dia terlambat. Bisa bayangin ya perasaannya. Dia kalah dengan Esau. Esau jago berburu, dia nggak bisa berburu. Sampai di Alkitab ditulis, dia ini di rumah kerjaannya masak. Sebenarnya bukan karena dia jago masak, enggak. Karena dia nggak jago berburu. Jadi dia disuruhnya masak, jaga domba. Jaga domba. Kakaknya berburu, cari kambing hutan, dia jaga domba peliharaan. Dia kalah dari cintanya Ishak. Papahnya lebih sayang kepada kakaknya. Bukan rahasia lagi kan? Semua tahu dia bukan anak kesayangan. Dia kalah dari Laban, omnya. Dia kerja sama omnya. Dan dia ditipu berkali-kali. Semua tahu ceritanya. Dia kalah dari istrinya. Maaf, istrinya saja memperkosa dia. Enggak, malam ini dia tidur sama aku, dibayar. Kamu tidur sama aku. Suami takut istri, bukan satu istri, 4 istrinya. Dia takut sama 4-4-nya. Gak cuman itu, dia punya anak. Anak-anaknya pun melakukan apapun yang anak-anaknya mau. Mulai dari diperkosa, anak-anaknya bunuh Sikem, anak-anaknya buat perang, dan dia gak bisa mengendalikan anak-anaknya. Anak-anaknya buang Yusuf. Dia kehilangan Yusuf, kehilangan Benyamin. Menurut saya ini orang yang seumur hidupnya kalah. Dan dia gak pernah ngalamin kemenangan. Demikian juga Daud. Di tengah dia menjadi seorang raja, di Alkitab ditulis, Absalom anak kandungnya sendiri memperkosa istri Daud di sotoh rumah. Di atap rumah dia buat tenda besar supaya semua rakyat melihat dia meniduri mamahnya sendiri. Dan Daud pergi, dibenci oleh seluruh bangsa Israel. Teman-teman, dalam hidup ada yang namanya kekalahan. Dan itu fakta. Teman-teman yang suka sepak bola, tim apa sih yang paling hebat? Yang katanya paling hebat, pernah kalah kok. Apa Real Madrid, apa Manchester City, kalah kok. Kak, tapi saya udah diurapi, saya udah terima pengurapan, wah saya dilantik. Oke, here's the fact. Akan ada kondisi demi kondisi yang gak enak. Kelihatannya kalah. Saya garis bawah ya. Karena akhirnya pasti Tuhan menang. Tapi ada kondisi di mana engkau gak nyaman. Kamu minta anakmu sembuh, Yesus marah. Kamu datang ke pendetamu, kamu datang ke gembalamu, minta didoain, malah gembalamu ngamuk, kira-kira gitu. Kamu disuruh khotbah, kamu disuruh pelayanan, tapi kamu ragu ini suara Tuhan atau bukan. Kamu ngalamin kekalahan demi kekalahan. Kamu kalah dari keluarga, di pelayanannya kamu kalah. Siapa yang di sini udah ikut retret lebih dari 2 kali? Di Mahanaim. Oke. Teman-teman pasti akan notice ada beberapa panitia yang kok dulu ada sekarang nggak ada. Pastilah tahu ada beberapa orang yang terkenal kok. Kok dulu khotbah sekarang nggak ya? Mereka masih Kristen, mereka masih nyembah Yesus, tapi kalau mereka nggak ada di sini, mereka keluar. Fakta. Alasannya banyak. Most of them do it. Yes. Sebagian kalian pernah dengar khotbahnya. Hari ini jadi karyawan. Hari ini jadi barista. Kesini aja gak mau. Why? Sometimes dunia akan menamparmu dengan fakta. Makanya tema hari ini adalah bagaimana kau bisa bertahan di tengah kekalahan. Orang yang hebat bukan orang yang gak pernah kalah. Michael Jordan pernah berkata, yang membuat aku hebat karena aku miss sekian ribu lemparan. Apa yang membuat Lionel Messi menjuarai Piala Dunia? Dia gagal 3 kali di final, 4 kali di final. Itu yang membuat dia juara dunia. Akhirnya, saya lupa di umur berapa, 34 kalau gak salah.
Setelah 4 kali kalah di final, berkali-kali gara-gara dia kalahnya. Tapi dia gak nyerah. Dia mutusin datang lagi. Dia mutusin main lagi. Yang tahu sepak bola, Lionel Messi pernah pensiun karena adu penalti kalah. Dia yang bikin salah. Gagal. Timnya kalah karena dia gagal. Tendangannya ke bulan. Dan dia pensiun. Berapa bulan kemudian dia memutuskan, aku gak jadi pensiun. Dia main lagi. Sampai hari ini, ya singkat cerita dia menang Piala Dunia dan lain sebagainya. Teman-teman, kamu pulang, ini fakta ya. Teman-teman akan coba satu hal, karena kamu lagi berapi-api. Kamu coba KKR, dan itu gagal. Kamu akan coba beberapa hal, dan kamu akan kalah. Apakah itu akhir dari perjalananmu? Hari itu di Alkitab ditulis, mujizat Kana yang kedua. Si penjaga atau pegawai istana, dia gak berhenti. Dia memutuskan pulang ke rumahnya. Dan dia menemukan anaknya sembuh di sana. Dia pikir gini, aku gagal bawa Yesus ke kampungku. Yesus cuma ngomong 2 kalimat, aku gagal. 30 km dia jalan pulang, dia gak dapat kabar. Bayangin ya, dia pulang 30 km. Kalau dia jalan 3 km per jam, 10 jam. Mungkin 1 hari, 2 hari perjalanan dia jalan kaki. Dan dia cuma gini, ya anakku mati deh karena Yesus gak mau datang. Begitu dia sampai rumah, dia disambut sama anaknya. Dan dia berkata, papa, aku udah sembuh. Pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak, dia lewatin semua keraguan-raguan sampai dia angkat pisau. Dan waktu dia mau bunuh Ishak, tiba-tiba Tuhan berkata, nengok, akulah Jehovah Jireh. Di Alkitab ditulis, hari itu Yakub membiarkan dirinya kalah. Dan dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Dan dia bilang, oke, kali ini aku terima kekalahanku. Tapi please, doakan aku, berkati aku. Dan mulai hari itu namanya berubah menjadi Israel. Mungkin seumur hidupnya, sampai ketemu Firaun, dia berkata, hidupku penuh dengan penderitaan. Tapi hari ini, kita tahu ada satu negara yang gak pernah kalah perang. Namanya apa? Israel. Dia coba digempit dari kiri kanan, ditembak rudal kayak apapun. Siapa yang menang? Ditembak Iran, Syria, mana lagi? Dia balas. Dan Daud, di tengah dia pikir, kerajaanku habis. Anakku mengkhianatiku, mungkin Tuhan meninggalkanku. Dia menjadi raja yang berkenan di hati Tuhan. Teman-teman, pulang dari tempat ini, mungkin engkau akan ngalamin didikan, pukulan, kegagalan, kekalahan, you name it. Tapi yang membuat engkau menjadi a true hero, a true pahlawan, bukanlah orang yang gak pernah kalah, tapi orang yang kalah dan kamu bangun lagi. Kamu kalah 7 kali dan kamu bangun 8 kali. Kamu bisa ngalamin semua kehancuran dan kamu bangun itu lagi. Hari ini tutup Alkitabmu sebentar. Tutup Alkitabmu, tutup buku catatanmu, taruh tas. Hari ini kau cuma mau bilang ini. Nanti kalian akan coba hal kok. Kalian akan coba beriman, percayalah. Karena kalian berapi-api ya. Aku akan coba kok, aku akan beriman, utangku beres. Nanti lihat, ya kalau kalian langsung dapat mujizat, sekali doa langsung manjur, ya terpujilah nama Tuhan ya. Tapi kalau enggak, terpujilah nama Tuhan. Kalian coba buat KKR dan berhasil, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalian buat KKR, hujan, gak ada yang datang, apa? Saya pernah KKR yang pertama sama Kak Ubaja juga di Sumba. Budgetnya 150 juta. Wah, KKR kami pergi 20-30 orang.
KKR di lapangan besar. Teman-teman tahu hujan deras. Sampai sepatu saya itu genang kalau di lapangan. Yang datang cuma 20 orang. Dan saya tetap khotbah di tengah lapangan yang kosong. Saya khotbah depan 20 orang. Saya nggak tahu Kak Obaja masih ingat atau enggak. Depan 20 orang, hujan deras. Sound hampir nggak bisa nyala karena hujan badai hari itu. Tapi apakah saya berhenti di sana? No. Setelah kejadian itu, saya benar-benar secara catatan ya, buat 100 KKR lainnya. Dan none of them kena hujan. 100 KKR setelah itu, gak ada hujan satu tetes pun. Saya pernah altar call dan gak maju. 2 hari, 2 kalinya gak maju. Sakit gak? Bukan cuma di sini sakitnya. Di mana-mana. Hari itu berapa? 400 sampai 700 orang yang datang. Saya teriak, siapa yang mau terima api Tuhan, lari ke depan. Gak ada yang maju. Pulang nunduk. Sama kayak Cisasa. Guru-guru bilang, Pak sebenarnya saya ini mau maju sih Pak. Cuman seperti ada yang menahan. Udahlah gak usah hibur saya bilang. Tapi apakah itu membuat saya berhenti? Saya pernah beriman, saya angkat dompet Tuhan. Jehovah Jireh. Saya buka, saya cek rekening dan gak nambah. Apakah itu artinya saya selamanya menjadi seorang yang gagal? Enggak. Itu hanya kekalahan yang membawa kemuliaan. Itu hanya kekalahan sementara yang membuat saya kenal akan artinya trust kepada Tuhan. Sampai akhirnya hari ini saya percaya Dia Jehovah Jireh yang sesungguhnya. Saya gak usah cerita, tapi teman-teman tahu berapa banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Semua KKR, semua pelayanan, ketemu dengan pemimpin-pemimpin bangsa. Itu semua bukan semata-mata saya tidak pernah kalah, no. Saya jatuh, tapi saya memutuskan bangkit lagi. Hari ini saya mau ajak untuk setiap kalian yang ada di tempat ini. Ingat kata-kata saya. Kalian berapi-api itu bagus. Saya mulai juga dengan itu. Tapi waktu nanti realita menampar kalian, jangan nyerah. Tampar balik realitanya. Gebukin balik realitanya. Dan tunjukkan kalian orang-orang yang supranatural. Saya mau ajak kita sembah Tuhan. Saya tahu di tempat ini ada engkau adalah orang-orang yang memang engkau loser kok. Di pelayanan engkau kalah, di usaha engkau kalah, dalam hubungan engkau kalah. Tapi it's not the end, teman-teman. Itu baru awal dari kemuliaan. Kamu cukup perlu jalan. Mungkin kamu di tengah jalan dari 30 km tadi. Kamu cukup jalan terus ya. Kamu mungkin seperti Daud yang lagi jalan ke Mahanaim. Di tengah istananya direbut Absalom. Gak apa-apa. Pak Petrus Agung berkata, even though you walk through hell, jalan terus. Jangan pernah berhenti di neraka. Jalan terus. Mari pejamkan matamu sebentar. Pejamkan matamu sebentar. Para pahlawan Tuhan di tempat ini. Saya bisa katakan Kak Obaja pernah kalah kok. Dia pernah sekian tahun gak ada orang mau manggil dia jadi WL. Kak Christian Berkali-kali saya bisa katakan. Siapa? Semua pemimpin, bahkan Bu Iin, yang membuat mereka menjadi pahlawan. Waktu mereka keep coming back. Dan dia tidak membiarkan dia mati oleh kekalahan. Kalau kata orang, what doesn't kill you, apa? Make you stronger. Selama kita belum diangkat Tuhan, kita akan terus lawan semua musuh kita sama-sama. Mari pejamkan matamu sebentar. Pejamkan matamu sebentar. Kau yang tahu engkau memang loser kok. Di tengah engkau pergi retret ini, pelayananmu lagi kalah banget. KKR-mu lagi kalah banget. Ekonomimu lagi payah. Kuliahmu lagi payah. Teman-teman angkat tangan aja. Semua tutup mata. Gak ada yang lihat kiri, gak ada yang lihat kanan. Angkat tangan aja. Kamu yang tahu hari-hari ini, it's not a good day.
Saya mau dikeluarin dari asrama karena saya nakal kok. Saya nggak bisa lihat masa depan saya di mana. Angkat tangan aja. Teman-teman, kau yang tahu kau lagi ngalamin raksasa dalam hidupmu, dan kau berkata, aku kayaknya nggak mungkin menang. Angkat tangan. Tuhan, ini gue nggak mungkin bisa bayar kuliah tahun ini. Gue nggak mungkin kuliah. Gue pasti skip setahun. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, angkat. Kau yang tahu, nggak, ini raksasa ini kos-kosan ini nggak mungkin. Aku pasti pindah rumah kok. Kita loncat-loncat seru, yes, itu bagus untuk jiwamu teman-teman. Tapi ada sesuatu yang saya perlu tanamkan di jiwa dan roh batinmu. Bahkan di tengah kesendirian, di tengah kekalahan, kamu berjanji dengan saya, kamu nggak akan nyerah. Kamu berjanji dengan saya, kalian para pahlawan-pahlawan Tuhan, kalian akan tetap menghadapi. Kalian gak akan nyerah. Kalian gak akan pasrah. Kalian tidak akan membiarkan setiap pelayanan kalian diserahkan. Kalian akan fight as a warrior. Kalian akan fight as a fighter. Kalian akan fight. Shakana rapa sakana nana. Saya tahu kemarin kalian sangat bersuka cita dan saya bersyukur akan hal itu. Tapi sometimes hidup gak sesuka cita itu teman-teman. Dan waktu kalian menghadapi kesedihan, kekalahan, kegagalan, berjanjilah untuk kalian keep marching forward. Kalian tetap maju bersama Tuhan. Kalian tetap berkata, Tuhan, aku percaya Kau buat mujizat Tuhan. Bahkan saat aku gak lihat Tuhan, aku tetap mau jalan 30 km. Perwira istana itu jalan. Yang dia tahu dia gagal membawa Yesus. Yang dia tahu anaknya pasti mati. Tapi dia jalan. Dia jalan aja, dia jalan aja. Dia jalan, dia jalan. Hari itu Daud diusir oleh anaknya sendiri. Tapi dia jalan, dia jalan, dia jalan. Dia jalan, dia jalan. Dan itulah kisah para pahlawan. Itulah kisah para pahlawan. Kalian tahu hidupmu lagi payah teman-teman. Mari bangkit berdiri tempatmu masing-masing. Yang lain tutup mata, yang lain tutup mata. Kalian tahu hidupmu lagi payah teman-teman. Ekonomimu lagi payah. Pelayananmu lagi payah teman-teman. Bahkan jujur, kamu berpikir kamu mau nyerah. Ada satu pengurapan yang saya selalu bilang. Setiap kali ada orang, kok aku jatuh lagi kok. Kok aku marah lagi. Kok aku bikin acara gagal lagi. Itu di roh ya. Saya tatap dan saya tampar di roh. Saya tampar di jiwa dan saya tampar dan saya berkata, hey, Tuhan tidak akan mengenal kalian dari kekalahanmu. Bangun lagi. Kok aku berzina lagi? Stop. Shh. Bangun lagi. Kok tapi aku pinjol lagi? Shh. Bangun lagi. Kita kerja keras. Kita fight lagi. Sampai suatu hari kamu berdiri di depan. Dan kamu berkata, aku survivor dari self-harm. Aku berkali-kali hampir bunuh diri. Ini tanganku bukti aku melukai diriku berulang-ulang. Tapi saya gak berhenti di sana. Saya bukan pecundang. Saya memutuskan, saya terus jalan. Saya terus jalan. Dan hari ini saya jadi seorang pemenang. Ada satu pengurapan khusus buat kalian yang tahu kalian lagi payah hidupmu teman-teman. Kalian yang tahu kalian gak menemukan jalan untuk kau bisa menang ini. Ini gak mungkin saya menang. Gak mungkin kok. Oke? Bangun. Hadapi raksasamu. Face it like a man. Face it like a warrior.
You are not coward. Kalian bukan pecundang. Pahlawan di define bukan dari kemenangannya, tapi how they deal dengan kekalahannya. Bagaimana dia meresponi setiap kegagalan. Dia bertanggung jawab. Kau yang mau berkata, Tuhan, aku butuh pengurapan itu tuh. Gak apa-apa teman-teman yang hidupmu lagi oke. Tetap berlutut doa sembah Tuhan. Ini cuman kalian yang tahu. Hidupmu kacau payah hari-hari. Pelayananmu diambang. Kalau kata bahasa Alkitab, telur di ujung tanduk. The end of my rope kalau kata firman. Di ujung tali kalau tarik tambang. Dan kalian sungguh-sungguh perlu keep marching forward. Mari angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari mulai maju satu langkah. Mulai maju dua langkah. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Sampai kau di depan. Maju pelan-pelan. Mungkin dunia berkata kau loser. Semua yang di atas turun. Mungkin dunia berkata kau loser. Mungkin dunia berkata engkau gak ada harapan. Orang tua bibit bebet bobotmu jelek coy. Pahlawan didefine bukan dari kemenangannya. Daud pernah kalah. Abraham pernah ragu. Tapi mereka dihitung dari berapa mereka mau fight. Para pemusik, para penyembah, seberapapun keletihan, coba bersuara dalam hidup kalian. Tunjukkan kepada surga dan bumi, engkau adalah sungguh para pahlawan yang tidak akan membiarkan kelemahan, keletihan, kegagalan mempengaruhi engkau. Wow. Setiap suara keletihan coba bernyanyi, tetapi engkau memilih mendengar suara yang ilahi. Wow.